Halo semuanya, balik lagi ya di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu. Nah, mungkin teman-teman udah mengenal siapa sih sebenarnya Emmanuel Macron ini. Ada yang kenal karena dia adalah seorang presiden Prancis, ada juga yang kenal karena beberapa kasus yang terjadi di Prancis pada masa jabatannya. Misalnya seperti Mouvement des Gilets Jaunes, ya, atau gerakan rompi kuning. Kemudian ada Brexit, lalu ada tentang crise de sanitaire du COVID-19 atau krisis kesehatan pada masa COVID-19. Nah, hal ini berkaitan dengan vaksinasi pada saat itu. Kemudian ada juga penarikan paksa tentara Prancis dari Mali. Selain itu, dia juga dikaitkan dengan perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau dia ini adalah presiden yang orientasinya pada kaum elit aja. Mungkin karena dia lahir di keluarga kaya atau yang lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Ada yang beranggapan seperti itu. Walaupun keadaan-keadaan itu, dia tetap memenangkan pemilu pada hari Minggu 24 April 2022 ya. Sehingga dia menjadi presiden lagi di periode kedua ini. Nah, jadi di video kali ini aku mencoba merangkum 5 fakta tentang Emmanuel Macron. Jadi buat kamu yang penasaran, tonton aja videonya sampai selesai ya. Nah, yang pertama, Emmanuel Macron ini dia lahir di keluarga bourgeois ya. Keluarga bourgeois artinya dia lahir di keluarga yang sangat kaya raya karena orang tuanya bergerak di bidang kesehatan. Mungkin itu yang menjadi latar belakang kenapa dia bisa lahir di keluarga yang sangat berkecukupan. Nah, Macron ini dia sebenarnya punya nama lengkap yaitu Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Dia lahir pada tanggal 21 Desember 1977 di daerah Somme di kota Amiens. Nah, dia lahir di keluarga yang bergerak di bidang medis. Nah, ayahnya adalah seorang profesor neurolog di Université de Amiens Picardie. Nah, di sana juga ayahnya menjadi seorang penanggung jawab di Fakultas Kedokteran. Nama ayahnya adalah Jean-Michel Macron. Kemudian ibunya bernama Françoise Noguier. Dia merupakan seorang konsultan kesehatan di Sécurité Nationale. Nah, udah jelas dengan keadaan orang tua yang seperti ini membuat dirinya lahir dengan privilege yang sangat luar biasa. Nah, selain itu neneknya juga dulu ya merupakan seorang kepala sekolah. Nah, jadi dengan latar belakang seperti itu kita udah bisa menafsirkan Macron ini lahir di keluarga yang seperti apa. Nah, yang kedua adalah dia menjadi presiden termuda di Prancis sepanjang ini pertama kali aku bikin video ada pesawat lewat di atas kepala aku sih. Oke, yang kedua adalah Macron merupakan presiden termuda sepanjang sejarah 5e République Française ya. Jadi di Republik kelima ini Macron menjadi presiden termuda karena dia menjadi presiden pertama kali di umur 39 tahun pada tahun 2017. Nah, sebelum dia menjadi presiden pada tahun 2016 dia mendirikan sebuah partai dengan teman-temannya yang bernama La République En Marche atau disingkat dengan LREM. Ya, sebuah partai yang berdiri pada tahun 2016. Kemudian dengan partai ini dia mendaftarkan dirinya sebagai calon presiden pada tahun 2017 dan uniknya dia langsung menang. Padahal partainya baru berdiri, terus dia baru aja daftar, tapi dia udah menang. Dan ini membuat media ramai pada tahun itu ya. Karena udah muda, partainya baru, terus dia baru pertama kali mencalonkan, udah menang. Sehingga keadaan ini membuat prestasi politiknya menjadi sangat bagus ya. Dan pada tahun 2017 dia meraih suara yang sangat banyak yaitu dengan 66,10%. Nah, itu merupakan suara yang cukup banyak ya. Kita baru daftar terus dapat suara segitu kayak luar biasa banget sih. Nah, fakta yang ketiga adalah perjalanan akademis Emmanuel Macron. Bahwa dulunya dia sebenarnya bergerak di bidang filsafat ya, jadi dia lebih banyak belajar filsafat daripada politik ataupun ekonomi. Tapi sering berjalannya waktu dia justru belajar ekonomi, terus kemudian masuk ke politik dan akhirnya dia bisa menjadi presiden ya. Dulu waktu SMA dia kuliah di Henri IV ya, Lycée Henri IV, di sana mengambil subjek filsafat. Nah, selama sekolah di sana dia belajar banyak hal tentang filsafat dan juga sastra klasik. Kemudian dia lulus dengan predikat très bien atau
bagus sekali ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian dia lanjut lagi studinya dan kuliah di Université de Nanterre. Nah, di sini dia belajar filsafat juga. Setelah lulus di sana, kemudian lanjut lagi kuliah di Sciences Po Paris pada tahun 2001. Nah, di sana dia mendapatkan gelar DEA atau Diplôme d'études approfondies, sebuah gelar yang udah nggak dipakai lagi sejak tahun 2005 di Prancis. Dan akhirnya setelah dia menjadi presiden, karena latar belakangnya dia belajar filsafat, kemudian dia belajar politik juga, ada salah satu media yang mengatakan bahwa Macron merupakan un président philosophe, aucun de ses mots n'est le fruit du hasard. Ya, jadi Macron adalah seorang presiden filsuf, jadi kata-kata yang keluar darinya itu bukan sebuah kebetulan. Semua kata-kata yang dihadirkan memiliki makna, memiliki maksud yang sangat berarti. Jadi itu menurut salah satu media. Setelah perjalanan akademisnya yang belajar filsafat, kemudian belajar politik, ternyata hidupnya menuntun dia ke jalan yang lain ya. Karena dia lanjut lagi sekolah di École Nationale d'Administration. Nah, setelah lulus dari situ, kemudian dia bekerja di Inspektorat Jenderal Keuangan. Nah, kemudian dia juga pernah menjadi bankir di salah satu perusahaan Amerika, yaitu Rothschild & Co. Lalu hal yang paling menakjubkan adalah dia bekerja di Kementerian Keuangan Prancis pada saat itu yang dipimpin oleh seorang Prancis tapi punya darah Spanyol, Manuel Valls. Nah, presiden pada saat itu adalah François Hollande. Nah, pada tahun 2016 akhirnya dia berhenti. Dia keluar dari Kementerian Keuangan Prancis. Pada tahun 2016 dia mendirikan sebuah partai bersama teman-temannya yang tadi itu La République En Marche ya, sebuah partai yang tidak berfokus ke kanan atau ke kiri. Jadi dia berada di tengah-tengah. Kalau di Prancis itu politiknya cukup jelas ya, bahwa politisi yang ini dia sayap kanan, politisi yang ini sayap kiri, atau justru ekstrem kanan atau ekstrem kiri ya. Mungkin dia mendirikan partai ini karena semuanya sama-sama penting. Jadi ya dia berada di tengah-tengah sih. Oke, fakta yang keempat adalah dia pernah membantu Paul Ricoeur. Nah, buat teman-teman yang belajar sastra atau filsafat dan mungkin linguistik, pernah mendengar nama Paul Ricoeur. Nah, Paul Ricoeur ini adalah seorang filsuf dan sangat berpengaruh di dunia ya. Jadi bukan orang kaleng-kaleng ini yang bisa dikenal oleh Macron. Nah, major contribution-nya mungkin teman-teman udah ada yang tahu kalau dia mengembangkan metodologi hermeneutika. Tapi ya kita nggak bahas ini lebih dalam ya. Kita mungkin membuat pembahasan ini lain kali. Nah, jadi dia membuat metodologi hermeneutika itu. Dan ini yang membuat namanya melambung tinggi dalam kajian sastra dan juga filsafat ya. Nah, beberapa juga dipakai dalam kajian pragmatik karena maksud metodologinya yang berhubungan dengan interpretasi data. Ya, tapi kembali lagi kita nggak bakal bahas itu ya. Tapi apa sih hubungan antara Macron dan juga Paul Ricoeur ini? Kenapa dia bisa dekat seperti itu? Nah, jadi ketika Macron kuliah di Université de Nanterre, dia pernah membantu Ricoeur untuk menyelesaikan tulisan. Jadi Paul Ricoeur waktu itu sedang menulis tentang la mémoire, l'histoire, l'oubli. Nah, akhirnya Macron belajar banyak tentang filsafat dan juga sastra klasik dari Paul Ricoeur. Nah, fakta yang terakhir adalah pertemuan antara Macron dan Le Pen untuk kedua kalinya ya, pada dua periode yang terjadi berturut-turut. Jadi pada tahun 2017 mereka juga melakukan kontestasi untuk menjadi presiden Prancis pada saat itu. Jadi tahun 2017 ketemu, tahun 2022 juga ketemu. Ya, sama seperti Jokowi Prabowo, tapi yang dimenangkan oleh satu orang aja. Ya, mirip banget. Nah, seperti yang aku udah bilang di awal video, pada tahun 2017 Macron meraih suara 66,10%. Kemudian pada tahun 2022 Macron mendapatkan suara sebanyak 58,5% dibanding lawannya Le Pen yang mendapat suara 41,5%. Jadi selisihnya nggak begitu jauh daripada tahun 2017 waktu itu. Nah, fakta ini membuat Macron menjadi seorang presiden yang menjadi presiden sebanyak 2 periode setelah Jacques Chirac pada tahun 2022. Bukan 2022 ya, tahun 2002. Jadi Jacques Chirac pada saat itu memimpin dari tahun 1995 sampai 2007. Dan sama seperti Jacques Chirac, Macron menjadi presiden untuk 2 periode setelahnya. Oke, jadi itu dia untuk di video kali ini. Makasih banget udah nonton. Kalau kamu tahu fakta-fakta yang lain mengenai Emmanuel Macron, komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share kalau kamu suka dengan video kali ini. Oke, sampai jumpa.